Jadi gara-gara oknum itu kita digeneralisasikan jadi anak motor tuh anak yang arogan semua. Padahal nggak semua arogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Murizi, biasa disebut Iski. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Samit alias Mas Dimas. Dan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang anak motor ataupun yang suka hobi-hobi motor, modifikasi. Nah, langsung saja kita tanya Mas Samit. Dan jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channelnya Stigma Talks Podcast yang bertemakan semua episode dari episode pertama sebelumnya sampai hingga episode 5. Seperti itu. Oke, kita mulai saja tanpa menunggu basa-basi, ya kan? Iya. Mas Samit. Gimana, Bro? Aku ngerokok enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, Mas. Kita ngerokok bareng lah. Iya kan? Sebuah anak motor ya, Mas. Enggak, Sejak kapan suka motor, Mas? Sebenarnya Berawal kalau dibilang anak motor juga belum sih. Soalnya kan ya cuma seneng motoran tapi nggak terlalu gimana ya, bukan kayak orang-orang yang lain, cuma antusias doang kan. Kalau pertama suka motor tuh sebenarnya udah dari SMP sih. SMP? Udah dari SMP, tapi SMP tuh sukanya motor-motor ini, motor-motor kalau zaman SMP kan dulu kan biasa yang apa ban cacing. Ban cacing gitu kan. Ya benar. Bebek lah gitu. Terus itu waktu SMP, terus SMA tuh udah nggak main motor lagi. SMA nggak main motor. Terus aku lulus SMA baru mau main motor lagi. Lihat-lihat itu temanku ada yang pakai motor sport kok bagus. Terus kan itu ada motor juga. Ada motor di rumah, Kawasaki Ninja kan. Walaupun cuma 250 cc kan. Itu udah cukup lah kalau buatku. Ya sampai sekarang masih bawa itu sih motor. Berarti dari penggemar saat SMP? Udah lama, udah SMP. Bahkan SD kalau nggak salah itu SD udah ini. Berarti udah main emang motor kayak gitu. niatnya hobi motor gitu ya? Kalau dulu sukanya karena ini. Kalau dulu kan zaman-zamannya aku di SMP kan, kalau anak kecil kan drag bike gitu kan. Iya, Aku SMP sempat ikut event di daerahku. Pakai motor itu di sana, bengkel pada dulu. Gitu. Terus itu cuma sampai SMP kelas 3 doang. Terus SMA itu enggak terlanjut lagi karena apa ya? Itu kan ada aku pas liaran kalau nggak salah. Main balap liar di daerahku, terus ketangkep aku bawa motor. Bawa motor 4 itu aku mau main bawa motor 4, ada polisi ketangkap semua cuy. Semua. Iya, motor 4 tuh kena semua. Kena balap liar itu ya, Mas, benar. Iya. Sebenarnya nggak bagus sih, mending kalau sekarang ya, kalau yang masih suka motornya itu mending ikut event biar benar, lebih aman. event resmi lah ya, benar itu. Biar lebih aman. Itu kan anak motor nggak asing dengan modifikasi. Modifikasi dalam arti yang hedon lah zaman-zaman sekarang ya kan. Siap. Ada kalangan yang mahasiswa ataupun dari masih sekolah yang memaksimalkan diri dia buat hedonin motor dia. Nah, gimana tanggapan Mas Dimas nih? Kalau menurutku, kalau misal kalian mau modif motor itu sesuai budget kalian aja sih. Nggak usah memaksakan harus nggak punya uang terus harus kepingin kayak yang lain, misalnya modif kayak biar kelihatan hedon, biar foto enak. Itu sebenarnya malah kalau kita masih belum punya penghasilan, itu kasihan orang tua kan. Soalnya yang ngasih kita uang kan masih orang tua, kita belum bisa cari uang sendiri. Mending kalau saran saya misal kalau belum ada dana yang itu, jangan nurutin itu lah. Besok mungkin bisa beli sendiri kalau udah kerja gitu. Kalau masih belum bisa cari uang ya jangan nurutin kayak gitu, kasihan orang tua. Kasihan orang tua, ya benar. Yang penting ada penghasilan baru itulah. Kecuali kalau emang orang tuanya orang kaya. Iya benar. Enggak masalah. Tinggal sebut doang ya kan, mau motor apa, modif apa. Iya. Misal uang sakunya 50 juta per bulan itu enggak masalah. Bodo amat.
berarti dia mampu lah. Mampu, emang kalangan keluarga seperti itu. Emang dia emang orang punya gitu kan. Biasanya gitu. Kalau temanku ya ada sih, temanku klub itu juga ada. Menurutku juga udah modifnya udah ratusan juga. Ratusan juta juga itu modifnya. Cuma emang dia kan orang kaya juga. Jadi dia mau beli apa-apa ya enak-enak aja. Soalnya orang tuanya juga nggak mempermasalahkan kan, walaupun dia belum kerja gitu. Gitu. Ya emang sebenarnya modif Hedon tuh bagus, tapi gimana ya? Kalau menurutku emang kalau aku sendiri kalau punya uang emang nggak apa-apa kan, soalnya worth it juga dengan kualitas, walaupun harganya puluhan juta, kualitasnya bagus. Ya benar. Itu tetap menurutku worth it. Kalau misal nggak punya uang ya udahlah, cari part-part motor modif yang kisaran ratusan atau di bawah 10 juta kan banyak. Gitu. Yang penting jangan memaksakan diri buat memodifikasi sebuah motor buat hedon lah gitu ya, benar. Gitu. Sekarang menggunakan motor apa nih, Mas Dimas? Itu masih yang dulu. Masih yang Kawasaki itu. Kawasaki Ninja 2.5 ya. 2007. Karbo itu ya? Atau FI? 2017. 2017. Nah, kegiatan anak-anak motor ini kan biasa disebut Sunmori. Sering Sunmori, pas Sunday morning ride ya. Sunmori kemarin tuh habis Sunmori ke Kulon Progo, ke apa namanya tuh? Kopi Ampirono. Nah, daerah Kulon Progo itu kan tadinya kan acaranya mau intern klubku doang. Tapi itu berhubung ada teman dari Purworejo sama Wonosobo itu bilang, "Mas, aku ikut Sunmori ya." Oke, nggak masalah itu. Jadi dari Purworejo ada yang ikut, terus yang Wonosobo juga ada, yang Purworejo itu satu orang nginep di tempat ketua aku kan, terus yang lain nyusul pagi-pagi nyusul langsung ke tempat sana. Kalau mungkin jadwal Sunmori biasanya itu malah ini nggak tentu juga. Nggak tentu ya. Nggak tentu. Benar. Kadang lihat skor lah. Biasanya 2 minggu sekali. Tapi untuk saat ini kan lagi viral yang polisi mau motong knalpot tuh ya. Knalpot dirusak. Itu kejadian di Lembang kalau nggak salah. Iya, di Jawa Barat itu, di daerah Lembang ya. Iya. Itu Bandung lah. Aku lihat di Instagram itu kan. Ya emang sih berisik, tapi kan lihat lah kalau misal emang kalau dia knalpot emang harganya masih wajar, oke lah. Kalau aku lihat itu ada harganya yang jutaan, hampir puluhan juta. Itu sayang sih menurutku. Misal kalau polisi juga tahu, mungkin disuruh ganti mungkin nggak mau juga. Mending kalau saran sih menurutku, kalau buat polisi itu ya buat pihak yang berwajib ya jangan langsung dirusak lah. Rusak barang. Di ini dulu suruh ganti. Soalnya aku pernah kan ada ini kan operasi polisi. Itu aku sempat diberhentiin kan, "Mas, knalpotnya diganti ya?" Nggak langsung langsung, tapi nggak ditilang juga. Cuma suruh ganti yang standar kalau nggak lebih halus gitu. Iya benar. Seharusnya kan emang polisi itu kan mengayomi gitu kan, benar, daripada bertindak secara langsung. Benar kayak terus itu. Tindakannya belum tentu juga itu benar gitu. Belum tentu tepat juga kan kayak gitu. Dan dari berita yang baru-baru viral ini ya kan, yang di wilayah Lembang mengenai knalpot itu ya. Itu kan ibaratnya meresahkan masyarakat itu juga ya, Mas Dimas ya. Kalau sama aja sih kalau sama yang di Jogja juga. Kemarin kan di Kaliurang kan sempat ditutup juga kan, karena banyak yang Sunmori di sana, tapi dia arogan, berisik knalpot pakai knalpot rombongan, knalpot racing, dia di speeding. Iya benar. Katanya tuh warga sana tuh terganggu karena oknum-oknum yang kebut-kebutan di daerah Kaliurang itu, makanya ditutup. Tapi kalau sekarang ya masih ada aja yang masuk sana. Yang karena oknum lah. Jadi kalau oknum ya dirugikan sih yang lain, soalnya itu karena segelintir oknum, terus yang lainnya itu dicap sama semua. Padahal kan nggak semuanya sama kan. Betul. Ya itu aja sih menurutku, kurang, ya itu oknum-oknumnya kurang ini. Berarti tanggapan Mas Dimas tentang oknum yang baru ingin mempunyai sebuah kendaraan gitu ya, motor yang begitu hedon lah kita sebut ya kan, tahu-taunya semena-mena dia
mengendari motor tanpa memikirkan kayak gitu. Biasanya kalau yang kayak gitu dari sepengetahuanku ya, pengalamanku itu dia tuh yang misal yang di jalan arogan, terus itu tuh biasanya orang baru. Anak Anak baru. baru dia kayak show up lah. Ini motorku, ini Iya, knalpotku benar. gitu kan, biar kelihatan wah gitu kan. Betul. Tapi menurutku itu malah norak sih menurutku. Norak. Soalnya kita harus menghargai juga kan pengendara yang lain. Terus misal kita ke Kaliurang, misal nih ke Kaliurang juga kan banyak rumah warga. Otomatis kan kalau kita naik motornya kencang-kencangan kan pasti mengganggu juga kan. Padahal betul. suara knalpot racing kan Iya. walaupun pelan tuh udah berisik. Apalagi kebut-kebutan tambah berisik lagi. Ya itu jadi warga sana jadi sempat marah gitu. Ya benar. Kan sampai ada hashtag wah Kaliurang bukan sirkuit. Nah, ya kayak gitu ya. itu ada karena, tuh. Ya itu karena buat speeding, buat cornering gitu. Ya mungkin itu sih menurutku alasan warga nutup itu. Tapi juga kalau ditutup juga menurutku sih kasihan juga warung-warung yang buka di sana kan. Karena kalau tiap minggu kan pasti dia rame juga di sana. Rame betul. Aku kalau ke sana tuh pasti penuh. Terus diuntungkan juga yang punya toko kan. Pasti dia pada jajan lah di sana, paling enggak kan makan. Pasti jelas lah itu. Kalau pagi kan makan sarapan sanori. Sekarang Mas Dimas terkait klub atau komunitas apa nih? Aku stay satu aja sih. Satu aja. Soalnya satu juga Di apa tuh? susah di master. Master. Itu Muntilan Street Rider. Oh. Nah, bagi teman-teman yang wilayah Muntilan ya, Magelang di Jogja juga ada. Di Jogja membernya. ada. Banyak dari mana aja ada sih, dari Purworejo juga ada. Nah, yang Solo juga ingin ada. masuk di sebuah organisasi resmi, disitulah tempat wadahnya di situ. Biar ini sih menurut kalau klub tuh ada yang ngarahin. Benar. Biar kalau di jalan tuh ada apa-apa, ada yang tanggung jawab. Tanggung jawab betul. Gitu. Iya. Sekarang ya gitu ya, yang komunitas yang hanya sebatas kumpulan berbeda sama klub yang resmi. Iya, benar. Kalau yang klub tuh lebih terstruktur sih. Terstruktur. Misalnya kalau Seperti ada aturan gitu, Mas. ada aturan nggak terus yang kayak uraan, kalau bahasa Jawanya tuh sak-sae. Sak-sae. Kalau di klub kan ada aturan, kamu nggak boleh kayak gini. Kita harus patuhi pengendara yang lain. Ya misal kita besok kalau kita ini riding lagi dibolehin, nggak dicap jelek sama warga gitu. Kegiatan apa aja sih yang udah dilaksanakan sama Mas Samit selama kegiatan ini di master ini? Kalau khususnya kalau di master sendiri itu kayak ya yang pasti Sanmori itu kan. Sanmori. Terus tiap tahun pasti ada touring. Kemarin tuh bulan Desember kalau nggak salah. Habis ke Pacitan. Tuh kan touring itu ulang tahunnya klubku kan. Terus sama mungkin kalau pas bulan-bulan Ramadan pas puasa itu kita bakti sosial, bagi-bagiin sembako atau apalah gitu. Ya mungkin yang kita juga bisa bermanfaat bagi mereka kan, nggak cuma kita jalan-jalan naik motor doang, nggak cuma rugiin orang lain. Kali-kali kita bantu orang lain yang susah. Oh iya, berarti ada nilai-nilai positif yang ke masyarakat lah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang pengguna motor yang baru, bagi oknum-oknum yang menjelekkan, mencorengkan anak motor, janganlah sampai merusak citra anak motor ya, Mas Davis. Nah, benar. Karena ada nilai-nilai positifnya, nggak cuma hanya hal negatif. Di mana stigma yang ada di kalangan masyarakat itu menilai anak motor adalah yang arogan, Mas ya. Pada umumnya gitu, masyarakat menganggapnya wah anak motor pasti arogan, pasti di jalan kebut-kebutan. Padahal nggak semua kayak gitu. Ya itu cuma sebagian oknum doang kan. Jadi gara-gara oknum itu kita digeneralisasikan jadi anak motor tuh anak yang arogan semua. Padahal nggak semua arogan. Ya susahnya di situ gitu. Soalnya ya kita di klub kan nggak cuma 1-2 orang, banyak orang. Yang pasti kan kita harus ngasih tahu ke teman kita yang lain. Misalnya di jalan bro,
jangan 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 apa ya, jangan arogan kalau di jalan, kasihan pengendara yang lain, kasihan juga kalau kita misal kalau klub kita dibubarin kan kita udah susah payah gedein klub kita, Gedein benar. karena gara-gara 1-2 orang terus kita suruh bubar kan nggak Bubar, enak kan. iya betul. Sekarang ini kan banyak-banyaknya yang dimana anak-anak sekolah yang belum mempunyai SIM untuk mengendarai motor. Gimana tuh Mas tanggapan Dimas? Ya kalau sebenarnya menurut Ya hobi kalau, motor seperti itu. kalau ini menurut di negara kita kan Iya, harus benar. taat aturan, Taat aturan, ya kan? Kalau misal masih SMA mungkin umurnya udah cukup 17 udah 17, bisa bikin SIM nggak masalah. Masalah. Kalau belum punya SIM sih menurutku saranku jangan dulu naik Jangan dulu. motor. Benar. Tunggu waktu cukup biar dapet SIM. Misal takutnya nanti kalau di jalanan ada apa-apa, dia nggak punya surat izin mengemudi, yang tanggung jawab siapa? Soalnya orang tuanya juga sebenarnya kan juga nggak ngebolehin kan, tapi kan karena anaknya yang Memaksa anaknya. Nah jadi kan bingung juga. Kita mau misal di pihak klubnya mau tanggung jawab juga nggak bisa, misal orang tuanya ditanyain juga nanti bingung juga. Mending cari aman dulu, Jadi mending aman, nggak usah. betul-betul. Misal kalau mau motoran ya di deket-deket biasanya nggak masalah, sambil nunggu umur yang cukup lah, biar enak juga. Oh iya betul. Lalu tanggapan Mas Dimas mengenai, kan ada biasa rider ya kita sebut rider ataupun biker ya kan, yang memandang sebuah CC motor cuma 150 cuma 250 dia. Gimana tanggapan Mas Dimas tuh? Ya kita kan ada hashtag biasa salam satu aspal, padahal ya kan ada oknum tertentu yang memikir kayak gitu. Kalau menurutku sih kita kan sesama suka motor. Ya udah sih kalau sama-sama suka motor, ayolah motor apa aja kita gabung bareng. Kalau soalnya di tempatku juga nggak mandang CC. Nggak mandang CC. Semua ada. Alvarian lah berarti. Alvarian, motor apa aja ada, Matic juga ada, motor kecil juga ada, moginya juga ada. Itu kan kalau di tempatku kan nggak masalah. Yang penting tuh tetap kalian suka motor, kita motoran bareng. Yang penting tetap dalam suatu komando, biar gak kalau di jalan biar ada yang ngatur. Yang penting itu sih, siapa aja tetap boleh menurutku. Kalau itu menurutku nggak ada batasan buat itu. Tapi ya mungkin susahnya kalau yang sisi kecil kan nanti takutnya kalau misal kita lagi jalan terus yang lain takutnya ketinggalan. Tapi kalau di klub itu biasanya kalau misal Sunmor itu yang sisi kecil di depan. Yang belakang yang sisi gede-gede di belakang, jadi enak. Yang gede yang ini ngikutin yang kecil, biar nggak ketinggalan gitu kan. Apakah ada kode-kode tertentu saat touring gitu ataupun Sunmori Mas? Ada. Kalau itu pasti ada. Biasanya kalau di klub itu ada RC-nya, RC yang di depan itu. Di depan. Yang itu di depan, terus ada sweepernya paling kalau 30 orang kan ya cukup satu orang sama blocker doang. Dan 3 itu kalau misal di atas 30 ya mungkin sweepernya ada dua. Blockernya juga 2. Berarti RC sweeper blocker. Nah, jadi stigma yang terdapat anak motor saat touring ada beberapa hal. Yang pertama, kode touringnya mencangkup RC, sweeper ya Mas ya, sama blocker seperti itu saat kita touring ataupun kegiatan di jalanan seperti agenda Sunmori dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini kita balik lagi ke topik tentang modifikasi head-on nih Mas Dimas. Mending kelihatan bagus tapi banyak mengeluarkan uang atau enggak biasa aja tapi harganya mahal itu Mas? Kalau itu sih tergantung ini ya, orangnya juga sih. Tergantung misalkan orangnya. Kemampuan orang juga beda-beda kan. Misal nih kalau aku aja kalau punya uang tetap bakalan, walaupun motorku nggak semahal yang lain kan, paling nggak ada modifan yang penting kelihatan bagus. Tapi nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal, benar. Yang penting sesuai, kelihatan bagus, terus ada fungsinya, terus nggak buang-buang duit juga. Walaupun kita modif tapi ada fungsi, misal kita ganti apa yang penting ada fungsinya. Kayak ganti-ganti kayak misal
handle rem, handle itu kopling. Itu menurutku penting juga sih, soalnya Iya, kalau benar. standar kan kadang-kadang suka kualitasnya kurang ya. masih misal amit crash kan Mm-mm. suka patah. Hmm. Sama banyak sih menurutku modif-modifan yang hedon tuh, tapi ya itu harganya emang benar. mahal sih. Siapa nih sosok favorit atau pengagum Mas Dimas anak motor? Anak motor motovlogger. Iya, motovlogger. Ada sih dia, kamu tahu Harald Akan nggak? Iya, Harald. Nah itu ya menurutku dia gimana ya, dia walaupun masih muda dia udah bisa beli motor sendiri, bisa usaha sendiri. Dia bikin YouTube juga, dia sukses gitu loh menurutku. Ya mungkin itu positifnya bisa dicontoh. Berarti dari sebuah hobi bisa menghasilkan sebuah penghasilan juga. Nah, iya, dia kan dari hobi motor dia bikin vlog, bikin YouTube di YouTube. Dia kalau nggak salah ada baju hoodie-nya sering tuh ya. brand itu brand dia Arogan itu tim kan. Arogan. Tim, terus dia foundernya ya di berarti. Iya, dia juga punya usaha coffee shop. Banyak sih dia usahanya. Nggak cuma itu. Ya makanya aku belajar dari dia, positifnya dia. Walaupun hobinya itu motoran, tapi dia bisa mempunyai penghasilan dari hobi mereka. Iya benar. Itu ya patut dicontoh sih menurutku. Walaupun masih muda gitu kan. Apalagi kayak kita kan golongan-golongan muda kan, kreativitasnya kan banyak. Kita misal motoran, banyak yang bikin vlog, oke lah, nggak apa-apa. Kita ikut-ikutan bikin vlog, walaupun banyak yang udah terkenal, kita coba-coba aja. Siapa tahu kita rintis dari bawah, besok jadi terkenal kayak mereka kan. Iya, kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu, usaha dulu kan, iya gitu. Ya benar. Begitu. Terus tadi Mas Dimas kan bilang pernah menjerumus di balap liar ataupun drag race gitu ya. Tanggapan Mas Dimas ya, Mas Dimas. Gimana sih pandangan Mas Dimas tentang balap liar yang begitu di jalan raya kayak gitu? Kalau dulu ya, mungkin pemikiranku dulu tuh kayak gimana ya? Dulu tuh mungkin masih belum bisa mikir sih kan, masih anak kecil. Cuma suka-suka ngelihat motor kayak gitu, keren lah. Tapi kalau sekarang ya udah ngapain lah. Kalau misal dulu, kalau tanggapanku kan dulu udah pernah ikut kan. Kalau di jalan tuh ya yang pasti resikonya lebih gede. Terus juga misal kalau ada apa-apa di jalan kan nggak ada yang tanggung jawab. Yang tanggung jawab ya kita sendiri. Walaupun duitnya ya emang gede, menurutku. Di waktu itu zamanku masih SMP, misal taruhan 2 juta, yang misal aku yang megang dapat 1 juta kan lumayan. Zaman SMP megang 1 juta. Iya. Makanya kan malah bingung kan. Iya, betul. Yang ya itu mungkin larinya nggak kemana-mana, ya ke motor lagi, buat upgrade motor lebih kenceng lagi. Ya mungkin kalau untuk anak sekarang buat ya oke lah, kalau kalian suka motor kayak gitu, ya kalau bisa ikut event aja, event yang resmi lah, yang gitu. Resmi, biar kalian ada yang jamin. Misal kalau ada apa-apa crash, ada yang jamin. Terus misal nggak, kalau event resmi kan pasti nggak ada polisi, pasti ada izin. Takutnya kalau ini liaran kan pasti tak amit-amit crash. Itu kan kasihan orang tuanya juga. Kalau untuk sekarang mungkin ya itulah, jangan dulu lah balap liar, mending ikut event resmi. Ikut event aja. Kan banyak juga ikut event resmi itu banyak. Terus juga lumayan lah, hadiahnya gede-gede. Ya betul. Disponsori juga ya kan. Sponsori juga. Dan itu pun tim-timnya yang paling bisa dipegang lah ya. Tim racingnya ya kan. Yang biasa terkenal itu kan BRT, Bintang Racing Team lah. Kalau udah dapat nama kan enak, bisa keluar negeri juga kan. Siapa tahu bisa jadi balap ini road race juga. Dari road race kan siapa tahu dia bisa ke GP yang kecil-kecilan kan, ada kan. Iya, ada tuh. Nah, itu aja sih. Selama Mas Dimas udah dari sejak SMP sampai detik ini sekarang, pernah nggak mengalami sebuah crash yang begitu fatal? Ada sih.
crash kalau selama motoran tuh baru berapa kali aku jatuh tuh baru kalau yang parah baru sekali. Baru sekali, Iya. baru sekali ya Baru masih sekali. masih iya iya. Iya. Baru sekali. Ya cukup sekali aja. Cukup sekali aja. Cukup sekali aja Iya, jangan lagi-lagi lah. Itu pas kejadian di mana tuh Mas? Itu di daerahku aku kan tinggal di Magelang. Hmm. Itu ya jatuh di deket-deket itu sebenarnya jalan tiap hari aku lewat situ kan. Tapi ya apesnya mungkin pas apesnya ya udah crash di situ. Itu pas pagi-pagi. Itu tuh pagi-pagi tuh aku lagi ngapain itu? Oh, itu habis pulang dari ini ngisi pajak. Oh, Pajakin motor. pajak motor. Terus pulang tuh rencana mau ini dulu kan mau sarapan dulu. Nggak tahu kenapa lagi nikung itu motor susah direm tuh kayak nggak berhenti sama stangnya tuh kayak kaku gitu loh. Kaku terus ya udah nggak nyampe belok aku lepas motor motornya jatuh. Mas jatuh. Oh iya iya. Itulah pengalaman pribadi yang sangat crash ya Mas Dimas ya. Iya. Karena semua pengendara motor itu nggak pernah yang mengalami crash ya kayak gitu. Apalagi kita sebuah hobi modifikasi motor kayak gitu. Pastilah suatu saat pasti ya bukan minta tapi suatu saat pasti ada kalanya dia apes crash. Tapi ya yang penting tetap dicek motornya. Iya dicek sebelum mengendarai pasti dicek biar tetap aman kondisi motornya kan. Nah kembali ke dunia klub nih, klub motor. Iya, boleh. Biasa di situ sharing apa sih tentang perkumpulan klub-klub motor? Kalau biasanya kalau di tempatku tuh biasanya bahas kayak misalnya bikin merchandise buat dijual di luar, buat ngisi kas juga. Kalau enggak bahas kayak bikin jaket, kalau enggak bikin kaos buat identitas klub. Kalau enggak bahas Sunmori ke depan mau gimana. Terus misal kalau ini kan lagi banyak undangan, misal ke kemana kan banyak undangan kemana aja, ke Jogja ada, terus ke Kebumen juga ada. Berarti menghadiri sebuah acara klub motor lainnya juga gitu ya Mas Dimas ya. Kita diundang soalnya. Nah, terus kita bahas itu bagusnya gimana, terus di jalan kita harus gimana biar besok kalau di jalan tuh tetap kondusif, nggak ngerugiin orang lain. Soalnya kita perjalanan ya lumayan jauh, Magelang ke Kebumen tuh lumayan jauh. Pasti kan kalau konvoy motor kan banyak tentu makanya biar tetap rapi, biar nggak ketinggalan juga di jalan, biar safety. Biasanya ngobrolin itu sih. Biasanya itu doang sama nongkrong ya mungkin cuma bercanda doang kan. Oh iya betul. Nah lalu ini kan kita berbicara tentang pengendara motor ya ataupun anak motor. Iya. Itu kan di suatu organisasi pasti wajib mengikuti sebuah aturan pengendara kayak lantas. Lantas tuh dalam arti patuh dalam berlalu lintas kayak gitu. Gimana tuh Mas Dimas yang bagi pengendara yang masih disebut arogan lah. Untungnya di klubku ada satu kayak kalau di tempatku dia tuh kayak penasihat dia kebetulan aparat polisi juga kan, dia udah tua, terus dia kami anggap sebagai penasihat kita, dikasih ngasih saran-saran lah. Ya mungkin dari situ dia ngasih tahu kalau kita tuh harus tetap tertib lalu lintas, misal kita lagi motoran ya tetap safety riding, kita bawa perlengkapan ya pasti helm, kalau motoran pakai helm, terus pakai jaket, celana panjang sama sepatu itu harus itu. Soalnya kalau di jalan misal amit-amit ada apa-apa kan biar kita aman. Kadang kita udah aman kayak gitu, kita masih dapat luka yang serius. Apalagi yang nggak pakai alat-alat alat safety paling betul, standar itu loh. Kan bahaya ya, paling nggak itu aja. Tetap safety riding sama tertib lalu lintas itu. Menurutku itu sih. Sekarang yang udah Mas Dimas koleksi saat barang-barang kayak helm apa aja tuh? Kita berbicara helm lah lagi ya kan. Selama udah dari fase sejak SMP sampai sekarang. Helm baru helm cuma helm seadanya sih. Seadanya. Cuma pertama tuh ya
kalau dulu pakai KYT, KYT. terus pakai Zeus, terus ini pakai ini baru 2 tahun pakai Arai. Arai. Ya pengen sih beli yang lain kayak ADV. Tapi nantilah masih ya ada udah. keperluan Iya, yang lain. Masih ada keperluan yang lebih penting ya Mas Dimas. Masih Iya, susah. Heeh. Masih susah, pusing. Betul. Pusing kalau ngikutin pingin doang kan. Nah, tadi kita udah berbicara tentang aksesoris motor, yaitu helm. Helm yaitu kewajiban sebagai pengendara motor wajib menggunakan helm. Iya. Jadi kemanapun kalian berada dan mengendari motor wajib pakai helm. Karena kalau nggak ditilang dan kepala anda pecah. Iya. Siapa tahu ya Mas Dimas ya. Gak ada yang tahu. Kita nggak tahu. Emang karena suatu tujuan itu Allah yang ditakdirkan. Benar. Kita nggak tahu apa harapannya. Benar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keperawatan motor. Nah, gimana sih tips-tips bagi Mas Dimas untuk merawat motor nih? Yaitu dari servis yang jangka pendek maupun jangka panjangnya seperti itu. Gimana Mas Dimas? Kalau untuk pengalamanku sama maintenance motor itu ya, misal motor Ninjaku kan dia kalau mungkin cuma ini sih servis bekalannya tuh kayak mungkin kalau per apa ya, misal sebulan 3 bulan sekali lah, 3 bulan, 3 bulan tuh sekali. kayak servis ringan Ringan. ya itu cuma cek misal gearnya kalau nggak settingannya. Misal kalau yang agak jangka panjang itu yang pasti oli gitu. dicek, terus apa lagi ya, oli, terus kampas rem juga, ini rantai motor itu udah tua atau bisa masih digunakan. Itu yang perlu menurut itu aja sih. Misal kalau untuk jangka panjang yang servis emang benar-benar besar tuh itu tergantung orangnya juga sih. Kadang mungkin di 50 kilo itu 50 kilo. Oh, berarti hitungan kilometer ya? Iya, 50 kilometer mungkin bisa lah. Kalau yang misal ownernya ngerasa motornya udah kurang bertenaga atau mungkin udah loyo, bisa diturun mesin, diganti part-partnya, di ibaratnya dipermajain lagi lah biar enak lagi motornya. Itu aja sih. Berarti harus sering-sering kita perawatan motor, mau itu jangka pendek maupun jangka panjang ya Mas? Iya Mas, sih, ya? iya benar. Soalnya ini juga sih, kita kan naik motor kan, kita juga yang motor juga kan ibarat ya, kalau aku menurutku dia motor tuh kayak anak lah. Kalau dia disayang tuh pasti dia akan nurut sama tuannya kan. Benar. Ya gitu kan. Betul. Kalau misal pernah ya gimana ya, kayak mungkin kalau aku ya mungkin mikirnya kayak dia kalau nggak dirawat tuh suka ngambek motornya, suka kayak ada yang trouble, ada yang ini. Misal kamu rawat pasti di jalan aman-aman aja. Aman-aman aja. Gitu. Yang penting harus dirawat sih. Kamu punya barang apa dirawat sih, biar kalau misal di jalan sewaktu-waktu mau dibuat jalan kan enak, nggak ada kendala, nggak ada trouble, itu aja. Oh iya, betul. Berarti termasuk juga dari harga servisnya yang pendek maupun jangka waktu panjang ya Mas ya. Harganya juga ya tergantung sih kalau servisnya ya. Misal kalau oke lah, kalau misal ngomongin motor-motor kecil misal kayak Matic itu masih oke lah, masih terjangkau. Misal kita servis kayak berkala, servis kecil mungkin kita habis 100 ribuan. Misal kalau setara CC 250 mungkin sekali servis mungkin kisaran 250-an. Misal kalau ganti oli ya 500-an. Ya gitu aja mungkin itu. Ya emang agak mahal sih, tapi kalau misal di planning dari jauh-jauh hari kan kita bisa nabung dulu bisa ya, siapin dulu uangnya biar nggak kesusahan. Misal pas waktu kita mau ganti oli itu sendiri. Paling sering di dealer atau di tempat-tempat bengkel biasa Mas Dimas? Dealer terus. Soalnya ya? Kalau apa ya, yang punya settingan asli pabrik itu cuma dealer ya, cuma dealer. Takutnya nanti kalau di luar dealer nggak resmi, takutnya ada kan udah injeksi ECU-nya kan, pasti yang punya data ECU kan ini dari pihak pabrikan itu. Misal nggak tahu, takutnya nanti ECU-nya jadi rusak kan, bahaya kan. Iya, yang penting kan dari karyawan kru
dealernya, pabrikan itu kan udah terjamin ya kan, Nah, udah rekomendasi banget dari situ. Kalau ada kerusakan bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan ya benar. Ya itu saranku kalau bisa ya di dealer resmi aja. Soalnya ya walaupun agak mahal dikit, yang penting ada, misal ada kerusakan bisa dikomplain lah. Komplain, Enaknya itu iya benar. bisa komplain, enaknya itu. Betul. Paling sering Mas Dimas selama penghobi motor nih, paling sering itu penyakit apa sih? Paling sering. Kalau aku selama ini jarang sih menurutku. Jarang. Ya makanya itu dirawat lah, Dirawat. dirawat, dicek-cek, rutin cek aja sih. Mungkin kalau aku mungkin nggak ada kendala yang terlalu ini, mungkin kayak cuma settingannya mungkin kadang suka berubah sendiri. Terus aku bawa ke dealer, Mas ini settingannya tolong dibalikin lagi biar enak lagi. Enak lagi. Misalnya gitu. Oh gitu. Tapi jarang juga itu. Itu cuma ringan sih menurutku. Ya maklum lah, misal dibuat jalan kan pasti lama-lama juga settingannya berubah lagi. Itu masih wajar sih menurutku. Masih nggak ada kerusakan yang besar-besar kayak apa gitu, nggak ada. Sama ini nggak ada. Ada nggak gini Mas? Ada nggak tips-tips buat kayak tenaga motor menjadi maksimal, kayak bensinnya harus apa, olinya harus apa, seperti itu? Kalau buat maksimalin apa ya motor tuh, yang pasti ya oke lah, kita pakai oli dari dealer tuh sebenarnya udah bagus ya. Udah bagus, soalnya kan itu standar dari pabrikan juga kan. Jadi itu udah cukup lah menurut. Tapi kalau misal mau cari yang lebih bagus lagi, ada lagi, tapi ya emang harganya emang agak mahal. Terus juga engine coolant-nya juga harus sering-sering dicek. Itu kan buat pendingin mesin, misal kalau dibuat jalan jauh pasti kan motor panas ya, itu biar bisa ngademin si mesin itu harus dicek juga sih menurutku. Nggak ada yang lebih khusus, nggak ada khusus. Yang penting ya cukup, menurutku cukup yang dari dealer, nggak masalah. Perawatan dari situ ya. Udah nggak masalah. Nah, Mas Dimas ini kan pengguna motor 250 cc ya. Kalau kita berbicara tentang bensin itu kan setiap bensin itu kan berbeda oktannya. Paling sering gunain bensin apa? Pertamax ataupun Pertamax turbo gitu. Kalau 250 tuh untungnya masih bisa minimal 92 ya. 92 Pertamax ya? 92. Berarti masih bisa pakai Pertamax biasa. Untungnya ya kalau bisa pakai itu aja, Pertamax aja sesuai aturan dari mesinnya juga kan. Ya. Nanti kan takutnya kalau di bawah itu nanti kalau ada kerusakan di motor kan kita nggak tahu juga. Misal kita kan misal kalau mau ganti yang di bawahnya, takutnya kan pembakarannya nggak sempurna. Nanti malah kasihan ininya mesinnya ya. Benar. Karena kan ada suatu pendapat dari teman-teman yang lain kan, bahwa kalau motor yang nggak nyampe di cc-nya itu berakibatkan fatal di mesinnya. Contoh kayak 2,5 dimasukin bensin premium ya kan. Nah, ada yang berstigma pandangannya bahwa itu nggak baik ya buat mesin. Pasti nggak baik, soalnya kan semakin tinggi oktannya kan semakin baik juga mempengaruhi mesinnya. Iya, pembakarannya kan juga semakin baik juga kan. Misal kalau kita misal kayak masnya tadi katanya pakai bensin itu pasti pembakarannya nggak bagus, terus otomatis bisa bikin mesin tuh kotor. Cepat kotor gitu. Berarti harus sering-sering perawatan juga dia. Iya, itu perlu sih menurutku. Ya oke lah, sekali-kali kita pakai oktan yang 95 Pertamax turbo nggak masalah. Pertamax turbo iya. Dari harga pun juga selisih beda ya Mas Dimas ya. Iya benar sih. Cuma selisih 10 ribuan. Selisih 1.000 ya. 1.000. Iya sih benar. Kali 10 liter udah 10.000. Dapat nasi telur satu ya masih. Udah kenyang. Iya kan. Touring kemana kan 10 liter ya kan, dapat nasi telur 2.000. Yang kenyang nggak cuma motornya. Iya, kenyang ya orang ya. Terkadang kan kenyang. kalau orang yang hobi motor, modifikasi motor gitu ya, walaupun dia nggak makan, yang penting motor modif. dia. Iya. Yang penting modif dulu. Modif dulu, iya, makan gampang gitu ya. Benar. Segitunya. Nah, terus yang paling penting nih Mas Dimas di segmen-segmen akhir ini teman-teman semua,
bahwa gimana sih stigma tanggapan Mas Dimas tentang pandangan sebuah geng motor yang disebut arogan dapat mempengaruhi ke masyarakat. Menurut saya kalau untuk seperti itu geng motor sendiri ya, ya mungkin itu emang meresahkan warga dan juga ini dan juga ini sih kasihan di klub lainnya yang misal yang rusuh bukan klub ini gara-gara klub yang lain dia menjadi kena jeleknya. Jeleknya. Ya itu harus dikasih apa ya? Dinasehatin lah, diingetin dulu, misal diingetin kok nggak didengerin, ya udah bubarin aja lah, ngapain. Betul karena itu memberikan dampak yang begitu negatif ya. Iya, daripada dari yang lain kan ada dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan klub motor yang disebut resmi kayak gitu. Betul. Iya betul. Nah, jadi begitulah setelah hampir setengah jam, hampir 40 menit saya dan Mas Dimas menemani teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah jangan membuat stigma pandangan sebuah anak klub begitu memberikan dampak negatif, tetapi ada hal-hal dampak positif bagi itu masyarakat maupun dari anak motor tersebut. Dan yang terpenting jangan terlalu memaksakan kehendak ya Mas Dimas ya. Benar. Kalau pengen modifikasi motor, mau head on, mau sebagus apapun, tapi kalau kehendak kalian tidak ada uang, jangan sekali-sekali untuk melebihi batas itu. Seperti itu Mas Dimas ya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya dan Mas Dimas sebagai narasumber mengenai topik tentang stigma anak motor dan juga mengenai anak klub motor ya Mas Dimas. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe di channel YouTube-nya Stigma Stock. Dan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol. Thank you. Salam satu aspal. Salam satu aspal.